orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasul dan kitabnya, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan bersedih, ya. Maka mereka orang-orang yang mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulnya, mengikuti kitabnya, maka mereka tidak ada rasa takut di dunia, ya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Maka mereka akan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan apapun. Mereka orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang taat kepada Allah, makanya mereka selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang-orang kafir, mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas mereka ini adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israil, wahai bani Israel, wahai anak keturunan Israel, ya, wahai anak keturunan Israel. Siapa? Israel itu nama dari Yakub, nama dari Nabi Yakub, ya. Jadi wahai anak keturunan dari Yakub, dari Nabi Yakub, wahai keturunan dari Israel. Menurut Ibnu Abbas, Israel itu maknanya Abdullah, hamba Allah. Ya, menurut Ibnu Abbas bahwa Israel itu maknanya adalah Abdullah, hamba Allah. Wahai anak keturunan hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat, ya. Uzkuru, ingatlah kalian nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ingatlah kalian akan nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian, ya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel adalah nikmat di mana nikmat tersebut air memancar dari batu, ya, diberikan makanan oleh Allah itu manna wassalwa, ya, makanan manna wassalwa. Kemudian mereka juga diselamatkan dari perbudakan Fir'aun, kemudian dibukakan jalan, ya, melewati lautan dibelah, ya. Pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Itu termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada anak cucu keturunan Bani Israel, ya, Nabi Yakub, ya, karena mereka adalah Nabi Musa termasuk dari Israel, keturunan dari Israel tersebut. Nah, itu jadi dari Bani Israel. Nah, jadi supaya mereka mengingat akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan penuhilah janji kalian kepadaku, kata Allah, wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku, ufi bi ahdikum, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, ya. Apa janji mereka? Janji mereka itu apabila datangnya Muhammad, ya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yang bernama Muhammad, mereka akan beriman, akan percaya, dan mereka juga akan beriman dengan kitab Al-Qur'an. Itu janji mereka dulu, ya. Tapi setelah datangnya Muhammad, mereka orang-orang yang mengingkari, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila mereka memenuhi janjinya kepada Allah, maka Allah pun akan memenuhi janjinya kepada kalian, ya, yakni dengan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.
ya, memberikan pahala yang berlipat ganda dan dimasukkan ke dalam surga. Pahalanya 2 kali lipat kalau memang mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus tunduk, harus takut, ya. Jangan kepada yang lain, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, ya, yakni Al-Quran, ya. Menurut dalam tafsir itu, tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir itu yakni Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada terhadap kalian, ya. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan kitab Taurat yang ada di kalian, yakni orang-orang Yahudi, yakni orang-orang keturunan dari Israel. Kata Allah, wala takunu awwala kafirin bi, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir dengannya, ya. Jangan menjadi orang yang pertama kali kafir. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kalian menukar, menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, ya. Wa iyaya fattaqun, dan hanyalah kepadaku kalian harus bertakwa atau takut, ya. Jadi ayat ini memperingatkan bagi Bani Israel, ya, memperingatkan Bani Israel atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat, ya, pada zaman dahulu ada naungan awan, kalau mereka berjalan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan oleh Allah itu manna wassalwa, makanan manna wassalwa yang tidak harus mencari, datang sendiri, makanan itu datang sendiri, ya. Mereka tinggal mengambil saja makanan tersebut, tidak harus bekerja, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, langsung diambil, ya. Jadi tinggal keluar dari rumah sudah ada banyak makanan tersebut, jadi tinggal mengambil saja, tidak harus bekerja. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dibebaskannya mereka dari perbudakan Firaun, itu juga termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka, ya, kepada mereka. Dibelahkan lautan, ya, untuk menyeberangi lautan tersebut, itu juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel, keturunan Israel itu, yakni Israel itu nama dari Yakub, ya. Jadi Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya Ishak. Nabi Ishak anaknya Ibrahim, ya. Tuh, jadi Yakub ini cucu dari Nabi Ibrahim, ya. Karena Ibrahim itu mempunyai anak, satu Ishak, Nabi Ishak, kemudian yang satu lagi Ismail, ya, Ismail. Nah, dari Ishak ini lahirlah Yakub, ya. Dari Yakub ini lahirlah Yusuf, ya, itu. Jadi yang keturunan dari Israel ini adalah keturunan dari Yakub, karena Yakub inilah yang namanya Israel. Dari sinilah Bani Israel itu digelari Bani Israel itu maksudnya anak keturunan dari Yakub, ya. Kalau Ismail nanti akan menurunkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Bani Israel inilah banyak yang menjadi nabi-nabi, ya. Dari Bani Israel inilah banyak yang jadi nabi-nabi, ya, dan raja-raja, penguasa-penguasa dunia,
ya, dari Bani Israel inilah. Ya, kalau dari Ismail cuman hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari Yakub keturunan Ishak itu banyak menjadi nabi-nabi, ya, menjadi rasul, banyak yang menjadi nabi dari keturunan Yakub ini. Itu juga termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memperingatkan mereka akan nikmat-nikmat tersebut agar mereka bersyukur kepada Allah dan mengingat nikmat-nikmatnya tersebut, dan Allah pun menagih janji mereka kalau datangnya utusan yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan beriman dan akan percaya karena mereka itu mengetahui ilmunya. Ya, karena sudah ada kabar berita dalam kitab Taurat itu akan datang nabi yang terakhir yang bernama Ahmad, ya, di situ sudah dikabarkan, ya. Tetapi karena mereka orang-orang Yahudi ini takut, ya, takut kedudukan mereka tergeser karena kepentingan duniawi, ya, mereka tidak mau mengakui hal tersebut, ya, karena takut tergeser kedudukan mereka, ya. Seperti misalkan ada yang menjadi raja di Madinah pada waktu itu, kemudian datanglah Rasul, maka mereka tergeser kedudukannya. Itu mereka menyembunyikan hal kebenaran tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada mereka, janganlah kalian itu menjadi orang yang pertama kali kafir, ya. Karena kalian itu sudah mengetahui, yang sudah mengetahui tentang Muhammad itu, karena kalian itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang hal itu, ya. Makanya kalian harus benar-benar beriman. Jangan sampai kalian itu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit karena kepentingan duniawi, karena kepentingan dunia kalian menutupi hal tersebut, takut tergeser kedudukan mereka. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang menuntut ilmu karena menginginkan duniawi, maka itu tidak akan mencium bau surga. Orang yang menuntut ilmu karena keinginannya duniawi, ya, itu tidak akan bisa mencium bau surga. Tapi ada lagi hadis, boleh kita mengambil upah dari mengajarkan ilmu agama, ya, boleh. Karena pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Hambali, seseorang itu mengajarkan ilmu agama itu boleh mengambil upah. Tetapi kalau dia sudah dibayarkan oleh Baitul Mal, maka dia tidak boleh mengambil upah tersebut. Misalkan ada gaji sudah, ya, sudah ada gaji dari pihak pemerintah, misalkan dari Baitul Mal sudah ada gajinya, maka dia tidak boleh mengambil yang lain, terkecuali memang orang tersebut tidak ada gajinya, ya, maka boleh mengambil upah tersebut untuk keluarga, nah, dan anak dan istrinya, itu boleh, ya. Ini pendapat mereka, ya, pendapat para imam kita. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang mengambil upahnya dengan mengajarkan kitab Allah, ya. Karena pernah suatu ketika pada saat itu sahabat Nabi itu pernah mau mengobati, ya, mengobati tentang orang yang digigit serangga. Pada saat itu digigit ular, binatang berbisa. Sahabat ini apa? Dia tidak mau mengobatinya, kecuali dia minta kambing 2 ekor, ya. Kalau aku tidak dinjuk kambing 2 ekor, aku tidak galak, katanya, ya, aku tidak galak. Nah, itu apa yang dia baca? Suratul Fatihah. Dibacakanlah suratul Fatihah, sembuh, ya, orang yang digigit binatang berbisa tersebut, ya. Maka dikasihlah dia kambing 2 ekor. Lapor sahabat yang lain, ya, sahabat yang lain lapor dengan Nabi bahwa si fulan ini
mengambil upah dari membacakan ayat-ayat tadi, ya, membacakan ayat Quran, ya, bahwa sahabat yang satu ini dia telah mengambil upah dari membacakan ayat-ayat tersebut. Maka kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik kamu mengambil upah yakni dari membaca kitab Allah.